Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Bincang Sehat, senang sekali kali ini saya Dwi Asih kembali menjumpai Anda dalam Bincang Sehat, dan selama 1 jam ke depan akan menemani Anda dengan informasi seputar dunia kesehatan yang dekat dengan kehidupan sehari-hari kita. Nah pemirsa, dalam Bincang Sehat kali ini semoga kami menjumpai Anda dalam keadaan sehat dan juga penuh dengan semangat. Nah pemirsa, dalam episode Bincang Sehat kali ini kita akan menarik sekali karena kita akan membahas tema tentang bedah epilepsi, solusi terbaik bagi pasien epilepsi yang kebal obat. Nah pemirsa, mungkin epilepsi sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari kita, namun mungkin jarang kita ketahui bahwa ada banyak sekali pasien epilepsi yang dalam hal ini kasusnya kebal terhadap obat. Dan telah hadir bersama dengan kita di Studio 2 TVRI Stasiun Riau, 2 narasumber, ya ini dokter beserta pasiennya pemirsa. Spesial sekali akan kita sapa narasumber kita di hari ini, yakni Profesor Dr. Zainal Mutakin PhD, SPBS, yang merupakan dokter spesialis bedah saraf, konsultan bedah epilepsi. Halo, selamat siang dokter. Selamat siang Mbak Dwi. Wah, it's an honor for me. Ada dokter dan juga ada pasiennya. Hari ini spesial sekali. Tentunya pasiennya ini bernama Kak Stephanie Claudia. Iya. Oke, selamat siang. Terima kasih dokter dan juga Kak Audi. Ya. Di hari ini hadir untuk membagikan informasi seputar epilepsi pemirsa. Dan juga spesial sekali dokter Zainal ini merupakan pakar bedah epilepsi pertama di Indonesia ya dokter ya. Oke, mungkin secara singkat boleh dong dok perkenalkan dan juga menyapa pemirsa Bincang Sehat kali ini, silahkan. Oke, para pemirsa Bincang Sehat yang berbahagia, saya juga bahagia bisa bertatap muka bersilaturahmi dengan para pemirsa. Jadi ceritanya kita tahu sudah lama kita itu, cerita tentang saya sendiri ya. Jadi saya kebetulan menyelesaikan pendidikan saya S1-nya itu di Fakultas Kedokteran Undip tahun 83, udah lama banget ya. Mungkin banyak yang belum lahir saat itu. Terus setelah selesai dokter, kemudian saya sempat mendapatkan pendidikan tambahan berupa pendidikan spesialis dan sampai S3 itu di Hiroshima di Jepang. Ya, tahun 87 sampai 93. Ya. Dan setelah itu pulang dari sana, baru saya terpikir apakah ada sesuatu yang saya sudah sering melihat dan di luar sana orang sudah melakukan tapi belum dikembangkan, belum dilakukan oleh para dokter di Indonesia. Nah ternyata salah satu hal yang menarik minat saya adalah tentang epilepsi. Gitu, bahwa sebagian pasien epilepsi kira-kira 30%. Jadi kalau ada 100 penyandang epilepsi, yang 30 orang itu pasien yang sudah berobat, sudah minum obat dan obatnya sudah banyak, diminum dengan benar tapi masih kambuh terus. Yang di luar sana itu salah satu upaya yang bisa dilakukan untuk menolong mereka yang kebal obat ini adalah dengan melakukan bedah epilepsi. Itu yang akhirnya saya berinisiatif membangun bukan sendiri tapi tim. Di Semarang saya ngajak beberapa dokter spesialis lain, dari spesialis saraf anak, spesialis radiologi, terus dari psikiatri dan psikolog terutama. Yuk sama-sama kita kembangkan layanan baru. Itu dimulai tahun 1999. Jadi sudah berjalan kira-kira 26 tahun sampai sekarang. Luar biasa sekali dedikasinya ya dokter. Terima kasih banyak dedikasinya untuk Indonesia. Nah, kita juga mau sapa Kak Audi di sini. Halo Kak Audi, boleh menyapa pemirsa untuk kenalan sedikit boleh? Kenalan sedikit ya. Ya, halo selamat siang pemirsa Bincang Sehat TVRI ya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Stephanie Claudia atau panggilan saya dengan Audi ya, Mbak Dwi ya. Saya adalah seorang epilepsi survivor yang juga saya adalah kebetulan pasien dari Prof. Zainal Mutakin gitu. Saya domisili di Jakarta dan profesi saya itu guru dan juga influencer bedah epilepsi. Jadi di sini kali ini influence untuk Provinsi Riau ya Kak Audi. Terima kasih banyak. Nah mungkin sebelum lebih jauh kita berbincang, saya mau ke Dokter Zainal dulu. Dokter,
kita tahu bahwa epilepsi ini adalah penyakit secara sederhana kejang. Namun lebih jauh lagi seperti apa dokter dapat menjelaskan epilepsi, terutama untuk yang kebal obat ini? Jadi yang disebut epilepsi itu orang yang kebetulan dari otaknya, di otak pasien tadi, aktivitas listriknya itu tidak stabil. Jadi ada kecenderungan atau mudah sekali mengalami lonjakan aktivitas listrik otak yang kalau kemudian kita lihat yang terjadi pada orangnya itu kejang. Tiba-tiba datang, tidak tahu kapan terjadinya dan bisa jarang, bisa juga sering. Oke. Ya, itu epilepsi. Kalau dilihat dari penyebabnya banyak faktor. Oke, apa aja Ya. tuh dok? Jadi yang sebagian besar itu 92% disebabkan oleh gangguan yang terjadi pada otak di saat otak itu terbentuk. Oke. Jadi proses pembentukan otak itu dimulai dari awal janin, masa janin sampai kira-kira 2 bulan pertama kehamilan. Oke. Itu otak mulai terbentuk dengan susunan-susunan pembagian bagian-bagian fungsinya apa. Dan satu hal yang menarik bahwa para ibu kita itu sering tidak tahu kalau dia hamil. Kan Oke. taunya hamil itu pada saat menstruasinya tidak hadir, Iya. nggak datang. Dan di situ usia janin sudah 1 bulan. Jadi banyak faktor di masa awal kehamilan termasuk nanti dalam perjalanan kehamilan tadi sampai persalinan, sampai masa kanak-kanak. Ya, persalinan contohnya kesulitan persalinan di mana misalnya sudah pembukaan ibunya sudah lengkap, tinggal bayi itu lahir tapi ternyata tidak keluar-keluar, tidak lahir-lahir. Waktu yang terlalu lama bagi janin di jalan lahir ibu itu menyebabkan pasokan oksigen ke otak janinnya terganggu. Oke. Dan itu bisa meninggalkan suatu bekas yang nanti suatu saat usia remaja atau dewasa muncul epilepsi. Oke. Bahwa penyebabnya di masa sebelum lahir, tetapi kejadian epilepsinya tidak segera setelah lahir. Oke. Bisa ada waktu yang cukup lama. Terus masa kanak-kanak. Kita tahu ada penyakit kejang demam. Iya. Atau orang awam sering bilang step. Jadi tidak semua step itu jadi epilepsi. Tetapi ada 5-10% anak-anak yang mengalami step tadi yang nanti usia remaja atau dewasa setelah aman sekian tahun itu muncul epilepsi. Oke. Jadi itu dari sisi penyebabnya. Bahwa ada sebagian kecil kurang dari 8% yang terkait dengan faktor genetik misalnya. Oke. Ya. Berarti faktor terbesarnya genetik tadi ya dok ya? Bukan terbesar, 8 dari 100%. Sebagian kecil Ya. kan. Yang sebagian besar adalah gangguan Oke. pada proses kehamilan dan persalinan. Oke. Ya, yang terbesar itu. Jadi kalau anggapan bahwa epilepsi itu penyakit keturunan itu salah. Karena sebagian besar bukan keturunan. Oke. Itu tadi. Jadi kalau faktor dari kehamilan tadi dok, artinya apa yang harus diperhatikan oleh ibu hamil ketika awal Jadi kehamilan? pencegahan epilepsi harus dimulai sejak awal proses niat untuk hamil. Jadi seorang pasangan suami istri itu bukan tidak boleh suatu hari tiba-tiba kok menemukan kok ibunya ternyata si ibu kok aku hamil tiba-tiba baru tahu. Nggak boleh, dari awal harus terencana sehingga pada saat melakukan proses perencanaan persiapan itu membuat menjaga kesehatan, menjaga asupan gizi termasuk misalkan obat-obat yang dianjurkan kalau diperlukan pas demam atau apa. Jangan sampai nanti mengkonsumsi obat-obatan yang mengganggu kehamilan. Kan itu bisa terjadi. Iya. Gitu. Jadi persiapannya adalah ya perencanaan kehamilan yang baik dalam keluarga. Oke. Sampai nanti perawatan kehamilan. Itu harus terencana. Jangan sampai terjadi kesulitan dalam proses persalinan. Oke. Ya, itu tadi. Nah dok, selama masa kehamilan itu apakah dalam proses kontrol kesehatan yang dilakukan oleh ibu hamil per Itu cukup. sekian bulan itu Cukup. Jadi Oke. jadwal kontrol ke dokter atau ke bidan terkait proses antenatal care namanya ya, kehamilan itu yang ada sebagai pedoman di puskesmas itu sudah pas, Oke. sudah baik. Jadi apabila ada potensi epilepsi, apakah ini juga akan teridentifikasi dok? Tidak,
Tidak ya? Ya, Oke. bahwa seorang anak yang sempat step pun kejang demam kan hanya 5-10% yang nanti bakal jadi epilepsi. Tanda-tandanya nggak diketahui, nggak bisa dilihat. Oke. Jadi kalau nanti ternyata dia termasuk yang 5 atau 10% tadi, baru dilakukan upaya pemeriksaan dan pengobatan. Oke. Berarti ketahuannya kapan tuh dok kalau yang dari kehamilan tadi biasanya? Pada saat terjadi kejang berulang yang tidak disertai demam. Oke. Jadi bedanya dengan kejang demam adalah kalau kejang demam itu kejang yang dipicu oleh suhu tubuh yang tinggi, ya lebih dari 38 derajat. Tapi kalau epilepsi kejang yang tanpa pemicu. Oke. Jadi tiba-tiba terjadi serangan. Nah, nanti kita akhirnya akan tahu bahwa gejala epilepsi tidak hanya kejang. Ada bentuk-bentuk serangan yang lain yang tidak seperti kejang tapi dia sempat misalkan tiba-tiba bengong, kehilangan kesadaran sesaat, berulang terus seperti itu. Oke. Ya. Nah, untuk itu tadi kita bahas tentang ketika di kehamilan. Namun ketika usia sudah menginjak usia anak-anak, itu dok bagaimana tahap awal yang kita lakukan ketika ciri-ciri epilepsi itu sudah teridentifikasi? Kalau teridentifikasi ada gejala atau tanda-tanda aneh yang terus berulang, harus periksa ke dokter. Karena dokter nanti akan melakukan beberapa pemeriksaan yang diawali dengan rekaman listrik otak, namanya EEG. Dari situ nanti bisa ditemukan kok sepertinya ada gejala epilepsi. Akan disampaikan ke orang tua. Dari rekaman listrik otak dikaitkan dengan bentuk keanehan yang terjadi. Ya, ada contoh seorang anak umur 3 tahun yang tiba-tiba suatu hari awalnya tidak ada petunjuk apa-apa, kok sering tiba-tiba kepalanya itu noleh ke kiri gini. Dia dijak ngomong nggak nyambung saat itu, diem, terus nggak sampai 1 menit udah tertawa lagi, main lagi. Itu berulang, ya dalam 1 hari bisa puluhan kali. Dibawa ke dokter, bahwa itu ternyata disebabkan oleh tanda-tanda adanya aktivitas listrik abnormal di otak, termasuk namanya epilepsi. Tapi tidak ada kejang kelojotannya. Oh, hanya melihat ke ini aja ya dok ya, Atau seorang remaja yang dia sering tiba-tiba itu kayak bengong, kosong, dijak ngomong nggak ngerti apa-apa gitu. Tapi terus sebentar nggak sampai semenit sudah, hanya sepersekian detik. Tahu-tahu yang bersangkutan bilang, loh aku kok ada di sini. Atau dia sudah dari awal dari luar rumah masuk kamar mau apa gitu, mau sisiran, mau ambil dompet, tapi setelah di kamar jadi bingung, aku tadi mau apa ya? Jadi hal-hal seperti itu bisa jadi satu petunjuk awal bahwa ini bagian dari serangan epilepsi yang ringan. Jadi kalau seandainya tidak ditangani dengan cepat itu yang nanti akan berkembang tanpa pengobatan pasti akan semakin parah, nanti akan berujung disertai dengan pingsan berulang. Sering pingsan di sekolahan faktornya banyak, tapi salah satunya adalah epilepsi. Selain itu dokter apa yang memperburuk pasien epilepsi tadi selain penanganan ya dokter, apa hal yang mungkin bisa diatasi? Mungkin pemirsa di rumah ada yang mungkin mengalami orang tua dan lain-lain karena anak-anak tidak tahu apa-apa gitu. Betul. Apa nih dok yang memperburuk kondisinya biasanya? Jadi terutama kalau serangan itu disertai kejang. Kalau disertai kejang pada saat anak itu mengalami kejang, dia akan menahan nafasnya saat kejang. Sehingga anak kecil yang kejang itu kalau lama, lebih dari 1 menit itu lama, itu jadi biru badannya, wajahnya. Karena oksigennya berkurang. Nah kita ngelihat biru di wajah itu, kita nggak berpikir bahwa otaknya pun mengalami hal yang sama. Jadi epilepsi dengan kejang itu merusak otak. Dan kerusakan akibat kejang itu lebih parah pada anak yang otaknya sedang tumbuh. Ya usia 0 sampai 5-6 tahun. Dibandingkan dengan kejang yang terjadi pada orang dewasa. Yang otaknya sudah selesai. Sehingga yang terjadi pada anak kalau serangan epilepsinya terus berulang, itu artinya kemunduran dari tumbuh kembangnya. Anak-anak yang sebelumnya sudah bisa ceria, bermain, lari-lari, ngomongnya lancar, dengan serangan yang terus berulang, jadi bisa kembali lagi mundur, nggak bisa ngomong. Kalau remaja dewasa yang tampak dari sekolahan, nilai sekolahnya semakin lama semakin turun. Daya kecerdasannya akan
IQ-nya akan turun. Kalau untuk faktor makanan atau asupan yang direkomendasikan itu seperti apa, Dok? Nggak ada. Jadi pemenuhan gizi yang cukup gitu toh. Ya, nggak ada makanan Keseluruhan ya, Dok, tertentu ya? atau apa. Secara umum saja. Oke, terima kasih Ya. dokter. Nah, Ya. kita mau beralih ke Ya. epilepsi survivor kita kali ini, Kak Audi. Kita mau tanya nih, Kak, seperti apa kakak pertama kali mengetahui bahwa kakak adalah epilepsi dan ternyata kebal obat? Oke, dari yang awal epilepsinya dulu ya. Kalau aku saat ini kan usia 33 tahun ya. Iya. Nah, aku terdiagnosa epilepsi itu tahun 2005 saat usia 12 tahun. Oke. Saat usia 12 tahun yang basically sebelumnya aku tuh tidak pernah yang tadi Prof jelaskan kan ada yang step ya. Iya. Iya, step saat demam gitu, saat kecil itu tidak pernah. Bahkan jarang sakit kan kalau masih kecil kan batuk pilek ya biasanya ya itu udah biasa sekali ya. Namun kalau saya dulu itu jarang gitu. Saya dulu jarang, tiba-tiba saat usia 12 tahun lagi pelajaran komputer zaman 2005 ya pemirsa juga tahu ya komputer kan yang masih cembung ya. Iya. Ya radiasinya kuat sekali, itu pertama kali mengalami serangan. Itu pertama kali mengalami serangan dan saat ya serangannya kejang langsung dibawa ke dokter dan didiagnosa epilepsi. Oke. Gitu. Iya, lalu baru yang pengobatan obat-obatan biasa dulu ya Prof ya gitu. Dan saat itu masih yang masa terkontrol sih. Oke. Iya, kalau yang masalah kebal obatnya itu setelah 9 tahun ya. Jadi tahun 2014-nya sih baru saya mengalami yang namanya kebal obat tersebut yang tadi Prof sempat jelaskan. Oke. Iya. Artinya apakah radiasi komputer tadi yang menjadi salah satu pemicu Pemicu salah daripada satunya. Iya. Iya, epilepsi? salah satunya karena saya pun juga banyak dengar dari cerita-cerita teman-teman epilepsi lainnya yang kalau serangannya itu saat lagi yang gadget gitu. Gadget atau yang lampu kedap-kedip kan jadi kan kalau pasien kan beragam ya, namun salah satunya itu memang. Oke. Iya. Selain itu apa yang dirasakan pada saat usia 12 tahun itu, Kak Audi? Saat itu tidak merasa apa-apa kan ya, karena lagi biasa aja gitu, lagi kegiatan normal seperti biasa, tiba-tiba gitu. Dan memang di sisi lain karena waktu itu kan masih baru ya, jadi belum paham yang namanya aura. Jadi aura itu adalah tanda-tanda sebelum mengalami serangan. Oh, Dulu oke. belum ngerti. Oke. Iya. Artinya sebelumnya sudah ada tanda-tanda sebenarnya. Mungkin sebenarnya sudah ada tanda-tanda, namun karena belum paham mengenai aura tersebut Oke. ya, karena masih yang baru dan masih remaja juga kan, belum terlalu paham juga edukasi epilepsi tahun 2005 ya tahu sendiri ya, kan yang namanya edukasi kalau misalkan zaman sekarang kan biasa lihat di Google ya seperti itu, zaman 2005 kan masih jarang sekali ya. Iya. Ya jadi edukasi yang saya dapatkan juga belum banyak gitu, salah satunya juga hal tersebut. Oke, untuk frekuensinya pada saat itu berapa kali dalam sebulan atau dalam setahun? Kalau frekuensi saat masih baru terkena epilepsi tahun 2005 itu kan masih baru sekali ya, jadi masih sangat terkontrol dengan obat. Ya. Kalau yang masalah terkontrol dengan obatnya mungkin nanti kan yang lebih dalamnya kan Prof akan jelaskan ya. Namun jadinya itu waktu saat tahun 2005 itu saya jarang sekali sih serangan gitu. Setahun paling ya yang hanya lima kali gitu dalam 1 tahun ya. Ya. Karena masih terkontrol dengan obat gitu. Oke. Jadi kalau sampai yang kebal obatnya mungkin nanti Prof yang akan jelaskannya Oke. lebih dalam. Artinya ketika kambuh itu suplai obat baru masuk ya atau ada obat yang masuk berkelanjutan? Jadi kalau obat epilepsi nanti juga mungkin Prof akan jelaskan ya. Baik. Kalau obat epilepsi itu kan ada minum obat rutin. Iya, minum obat rutin. Namun biasanya kalau yang masalah kambuh itu biasa itu ada pemicu-pemicunya. Tiap pasien itu pasti pemicunya tuh berbeda-beda ya. Oke. Iya, gitu. Bukan hanya masalah obatnya saja sih. Walaupun memang terkadang karena obatnya misalkan ada juga yang menjadi serangan karena tidak minum obat kayak gitu. Lupa minum obat atau kadang ya zaman remaja ya saya pun juga pernah mengalami ya yang mungkin agak-agak moodnya up and down ya secara psikologis juga up and down jadinya yang tidak mau minum obat lagi udah bosan minum obat gitu. Ya mungkin juga teman-teman yang epilepsi lainnya juga pernah ya mengalami hal yang tersebut ya. Ya Prof ya mengalami hal psikologis tersebut ya atau yang kadang tidak minum obat karena sengaja untuk yang cari perhatian seperti kayak gitu.
Oke, ada titik jenuhnya juga. Ada Nah, titik jenuhnya ya pasti ya dalam hal minum obat. Lagi flu yang harus minum obat 1 minggu aja kan pasti ada titik jenuhnya ya. Iya bener, Apalagi apalagi yang harus selalu setiap hari yang sehari berapa kali. Oke, nah ini menarik dokter. Artinya sebelumnya Kak Audi ini adalah pengidap epilepsi yang masih terkontrol dengan Terkontrol, obat. betul. Apa yang memperburuk kondisinya dok? Jadi tadi disinggung sedikit oleh Kak Audi kan tentang aura tadi ya. Jadi sebagian pasien epilepsi 50% lebih itu kalau mau datang serangannya yang bersangkutan itu sudah tahu. Jadi Oke. ada rasa di dalam orang lain tidak ada yang tahu Oke. ya. Misalkan adanya dada yang tiba-tiba berdenyut jantungnya Berdebar. keras, berdebar. Oke. Atau perutnya kok nggak enak, tiba-tiba kayak mual mau muntah. Atau yang menarik satu lagi yang sering itu deja vu. Jadi seperti di dalam benaknya itu kebayang kok kayak berada di mana, di tempat yang dia sudah pernah lihat tempat itu atau pernah ke situ. Oke. Itu sebagai aura awal dari serangan, itu petunjuk mau serangan gitu. Ya, khas. Lah, terus tentang pengobatan tadi. Ya, selalu dokter akan mulai dengan pengobatan. Mulai dengan satu obat, kalau masih belum terkontrol, masih serangan, obatnya kemudian dinaikkan dosisnya. Kalau sudah dinaikkan dosisnya masih serangan, obatnya ditambah jadi 2 macam gitu. Oke. Jadi saat dikatakan terkontrol baik, saat itu Kak Audi ini minum 2 macam obat dan serangannya setahun hanya 5-6 kali setahun. Ya, dan itu pun terjadi di saat pada wanita yang sering itu menjelang menstruasi atau saat mens. Kenapa? Karena di saat itu kadar hormon estrogen meningkat dan estrogen itu salah satu yang memicu memperkuat aktivitas listrik di otak kita. Oke. Yaitu terkontrol. Baik. Nah, ini menarik dokter. Di penjelasan pertama dokter tadi bahwa pengidap epilepsi itu ada ciri-cirinya sebenarnya yang dirasakan oleh si Yang pasien bersangkutan ini. sebagian Nah, ya. apakah ada cara dok agar ketika ciri-ciri itu sudah muncul sebagai pengidap epilepsi bisa menanganinya agar nggak kambuh, bisa nggak dok? Jadi yang bersangkutan itu pada umumnya berusaha melawan dengan kejiwaannya, dengan perasaannya supaya nggak jadi. Ada yang dengan cara si anak memeluk orang tuanya atau minta dipeluk. Ada yang dia itu mencari tempat yang kalau serangan supaya nggak jatuh gitu di kursi di mana karena tahu kan. Nah, yang paling efektif itu sudah ditemukan oleh para peneliti dengan melakukan sesuatu yang membuat rasa sakit, membuat nyeri, tapi bagaimana caranya supaya rasa sakit itu tidak melukai. Jadi di jempol kita ini, kalau sebelahnya kita tekan pakai tangan kita sendiri ujung jari ini nyeri sekali, sakit. Lah rasa sakit yang kuat itu bisa menyebabkan ada aktivitas listrik dari rasa itu masuk ke otak kita, membuat serangan itu batal terjadi. Oke, artinya dialihkan. Alihkan, betul, dengan Oke. cara itu cara yang normal dan difahami karena bukan irasional, bukan karena dengan tekanan nyeri atau kita dicubit aja kan otak merasakan itu, Oke. ya. Atau ambil bolpen atau pensil gini ditaruh di atas kuku kita ditekan yang kuat gini, Kan kuku. ya ini sakit sekali. Oke. Tapi tidak melukai gitu. Kalau ditusuk gini sakit tapi melukai kan. Oke. Itu yang akhirnya itu disepakati para ilmuwan itu salah satu cara yang bisa ditempuh. Tapi juga ada cara lain, anak-anak kadang cerita kalau sudah dipeluk oleh orang tuanya terus gak jadi serangan. Oke, mungkin ada perasaan aman di situ ya dok ya? Jadi itu sebagian pasien ada seperti itu, tetapi yang separuh lagi kan tidak ada tanda-tanda itu, tiba-tiba serangan. Jadi nggak bisa dilakukan dicegah, jangan sampai serangan nggak bisa. Dan itu pun yang melakukan upaya tadi tidak selalu berhasil. Oke. Ya, kadang berhasil, kadang tidak. Kalau berhasil ya seolah-olah seperti rasanya muncul kayak mau serangan tapi nggak jadi. Tapi kalau nggak berhasil ya terus nggak tahu apa yang terjadi karena dia nggak sadar. Gitu. Ya, kemudian tadi soal menjadi kebal obat Iya. akhirnya. Jadi dengan pengobatan yang dilakukan itu kok suatu hari misalkan perjalanan dari 2008 mulai terkontrol itu sampai 2014 itu serangannya meningkat. Pada saat 2014 itu Kak Audi serangannya bukan sebulan 5 sampai 6 kali, bukan setahun 5-6 kalinya itu, tapi 5 sampai 6 kali per bulan. Per bulan sesering itu ya dok ya? Sesering itu dengan obatnya sudah 4 macam.
Jadi kita semua sepakat, para ahli, kalau obatnya sudah lebih dari 2, serangannya tidak teratasi, itu mau ditambah obat seberapa banyak pun tidak bisa mengatasi. Oke. Dan itu diidap oleh sekitar 30% dari penyandang epilepsi. Jadi kalau ada 100 penyandang epilepsi, yang 70 orang dengan 1 atau 2 obat sudah tidak kambuh lagi. Itu yang disebut terkontrol. Tetapi yang 30% ini kasihan, obatnya sudah lebih dari 2 macam, tetapi serangannya masih terus berlangsung. Dan mereka itulah yang selama ini terabaikan. Ya. Dan hadirnya bedah epilepsi itu bertujuan utama menolong mereka yang 30% ini. Yang penyakitnya sulit diatasin dengan obat-obatan saja. Oke. Ya gitu. Bukan berarti nanti masih ada yang mereka berusaha, kan ada obat lain yang lebih baru, lebih modern. Ya. Kalau kita ngikutin setiap nanti ada obat baru dicobakan, setiap ada obat baru lagi dicobakan, setiap tahun ada obat baru, nanti sampai umur si pasien habis masih ada obat yang belum dicoba. Oke. Jadi kesepakatan ahli kalau lebih dari 2 obat nggak terkontrol itu potensinya hampir 100% memang dia sulit diobatin. Jadi mau ditambah obat apapun, berapapun banyaknya ya tetap kambuh. Oke, berarti bukan karena obat yang sudah dikonsumsi lama ini bersifat resisten, Dok? Bukan, ya Oke. tetapi jenis epilepsinya. Jadi biasanya itu aktivitas listrik yang di otak muncul tiba-tiba itu kekuatannya semakin meningkat yang tidak bisa lagi dicegah dengan itu obat-obatan yang diminum fungsinya membuat menenangkan aktivitas listrik di otak supaya jangan koslet. Supaya jangan serangan lepas muatan gitu. Oke, nah ini menarik dokter. Nah seperti kasusnya Kak Audi tadi, ketika sudah didiagnosa bahwa ini epilepsi kebal obat, itu treatmentnya seperti apa dokter? Jadi pertama yang dilakukan dokter itu adalah melakukan pemeriksaan-pemeriksaan tambahan untuk bisa memastikan bagian otak yang mana yang menjadi pemicu epilepsinya. Jadi asal aktivitas listrik itu bisa datang dari bagian otak tertentu, itu pada kira-kira 75% pasien ada sumbernya. Oke. Ada satu titik di otak yang mesti dicari. Tapi yang 25% pasien itu tidak diketahui tiba-tiba dari seluruh otaknya muncul serangan itu. Oke. Nah, yang 25% kita sebut sebagai epilepsi general, epilepsi umum. Serangannya tiba-tiba jatuh kelojotan gitu. Tiba-tiba hilang kesadaran. Itu sebagian besar 80% itu teratasi dengan obat-obatan. Oke. Tetapi yang sumbernya ada di satu titik di otak yang kita sebut dengan epilepsi parsial. Bukan general tapi parsial atau vokal. Jadi ada fokusnya. Nah, itu 80% sulit diobati. Oke. Jadi kebanyakan bedah epilepsi itu sasarannya adalah yang epilepsi parsial. Yang sumbernya itu ada di satu tempat di otak, di salah satu bagian otak, itu dengan pemeriksaan macam-macam untuk memastikan dari mana. Kalau bisa diketahui dengan pasti, di titik itu tempatnya otak samping sisi sebelah kiri misalkan. Baru dokter berani melakukan satu tindakan pembedahan. Oke, pembedahan ini akan kita bahas nanti dokter. Ada telepon yang masuk, kita angkat dulu. Halo. Halo. Halo, dengan siapa di mana? Dengan Bapak Adi di Harapan Raya. Bapak Adi di Harapan Raya. Oke, boleh silakan pertanyaannya. Pertanyaan saya, apakah nanti bila dilaksanakan bedah epilepsi itu kepalanya itu kepala kita itu atau kepala pasien itu di tengkorak kepalanya itu dipotong atau digergaji atau kayak mana? Ya. Ya itu pertanyaannya. Makasih Pak Dokter. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Pak Adi dari Harapan Raya. Nah dokter, ini nyambung dengan apa yang sedang kita bahas, bahwa setelah tahu nih dok titik masalahnya di mana, sebelah mana nih, itu apakah treatmentnya itu dok operasi kah atau pertama saya awali dulu. Bedah saraf itu memang pekerjaan bedah saraf adalah melakukan tindakan bedah pada penyakit-penyakit otak
termasuk pasien kecelakaan lalu lintas, itu kalau ada perdarahan di otak depan, maka yang dioperasi adalah otak depannya, bukan kepalanya dibuka lebar gitu, bukan. Oke. Ya, otak depan, kanan atau kiri yang dioperasi ya tempatnya itu. Oke. Betul, karena otak itu di dalam tengkorak, maka untuk melakukan tindakan mengeluarkan gumpalan darah itu, tengkoraknya dibuka kan. Tetapi kan dikembalikan lagi. Ya, biasanya habis operasi, besoknya di ruangan sudah sadar lagi, sudah hanya ada luka terjahit, ada jahitan yang nanti seminggu kemudian dilepas jahitan sembuh kan. Untuk tumor otak juga sama. Lah, epilepsi itu sulitnya tadi kita katakan memastikan sumber serangannya di bagian otak yang mana. Jadi saya akan kasih contoh bahwa dengan mempelajari bentuk rekaman kejang saat pasien kambuh, itu bentuk kejang itu kalau awam melihat kejang itu ya seperti itulah, sama semua orang. Tapi bagi dokter kita yang mendalami epilepsi, itu gerakan yang terjadi saat pasien kejang itu bisa menjadi petunjuk asal kejang itu dari bagian yang otak yang mana. Oh, itu bisa dirasakan oleh si pasien, Dok? Bukan. Melihat video rekaman kejang saat rekaman. Jadi saya memberikan semacam instruksi, permintaan kepada siapapun pasien yang mau datang untuk konsultasi, jangan datang konsultasi dengan saya sebelum bawa rekaman video saat pasien kambuh. Oke. Dan itu yang bisa merekam itu hanya keluarga yang di dekat pasien, kalau kejang seperti apa. Oke. Karena kan nggak mungkin saya di depan saya, yuk Pak kita tungguin ya sampai besok atau 3 hari lagi Lamaan sampai ya, pasien Dok, ya? kejang. Ya kalau kejang. Oke. Jadi kejang itu bukan sembarangan sekedar kejang. Awal waktu kejang tadi kepalanya, wajahnya itu nengoknya kemana? Ya ke kanan atau ke kiri. Tarian sudut mulutnya ke kanan sini atau ke kiri. Nggak ada dua-duanya kan? Terus lengan yang bergerak pada pasien tadi waktu kejang, ujungnya nanti dua-duanya. Tapi awalnya itu akan selalu salah satu sisi. Kanan dulu, kepalanya ke sana, atau yang kiri dulu. Itu semua jadi petunjuk bahwa otak kita kan diciptakan Allah semua orang sama. Otak kanan ini menggerakkan badan kiri, otak kiri menggerakkan badan kanan. Seperti itu. Jadi sumbernya dari mana? Kalau dari rekaman video pasien saat kejang kita pelajari, kemudian kita mencurigai sumbernya dari otak samping sisi kanan, dari bentuknya itu. Kemudian dievaluasi foto MRI otak yang baik, ketemu ternyata di otak samping sebelah kanannya memang ada yang tidak normal. Kelihatan di foto, itu kan cocok. Kejangnya selalu nengok kiri, tangan kirinya duluan, kaku gitu, ini dari otak kanan pasti. Kan gitu, ilmu kedokterannya ngajarin gitu. Terus di foto ternyata memang ada sesuatu kelihatan nyata di foto, di otak kanannya. Cocok, itu yang bikin kejang. Nah kalau kita masih ragu, kok fotonya MRI kok baik-baik saja, padahal jelas kejangnya nengok kiri. Itu dilakukan pemeriksaan tambahan namanya rekaman EEG, rekaman listrik otak tadi kan awalnya. Semua pasien epilepsi pasti sama dokternya di EEG. Tapi EEG yang biasa dilakukan itu 30 menit tidak saat serangan. Tetapi yang untuk mastiin sumbernya dari mana, itu pasien rawat inap di rumah sakit beberapa hari, dipasang alat EEG-nya, sengaja nggak dikasih obat, malam hari disuruh begadang semalaman. Supaya apa? Supaya kambuh. Memicu itu ya? Nanti kalau dia kejang, yang kita lihat gelombang listrik otak itu beberapa detik sebelum kejang. Nanti ketahuan dari yang kanan atau yang kiri, dari depan atau dari samping. Kalau di situ terus ketahuan ternyata gelombangnya munculnya dari otak samping kanan, meskipun foto MRI-nya tampak normal, nggak ada kelainan, kejangnya cocok. Ini kejangnya bentuknya ini khas, pasti dari kanan. Kemudian EEG serangannya tadi ketahuan munculnya berulang minimal 3 kali serangan dari kanan semuanya. Kita yakin. Nah setelah yakin kan kita tahu sumbernya ada di otak samping kanan, otaknya di dalam tengkorak. Bagaimana cara ngangkat sumber kejang itu? Jadi dokter kita itu dengan ilmu yang ada, yang namanya pekerjaan membuka tengkorak itu ada caranya. Ya sekarang itu serba canggih semuanya. Ya
bukan pakai gergaji, betul modelnya seperti gergaji, tapi gergajinya beda, ya. Nah, ini ada ditampilkan di layar televisi kita, dokter. Betul ya. Jadi tadi bahwa operasi epilepsi dilakukan oleh dokter selama sumber kejang tadi berada di lokasi otak yang kalau dilakukan operasi itu aman. Artinya Oke. tidak menyebabkan gangguan lain. Misalkan kelemahan anggota badan, tadinya bisa ngomong jadi nggak bisa ngomong, kita tidak akan melakukan tindakan bedah pada daerah otak yang fungsinya jadi pusat bicara, pusat gerak gitu. Oke. Jadi dipastiin sumbernya di mana dan kalau tempatnya aman baru kita lakukan operasi. Dan pasti membuka tengkorak. Oke, Gitu. nah untuk lebih detailnya tidak Ya. bisa kita perlihatkan ya, Dok oke. ya. Nanti ceritanya Mbak Audi juga lain lagi pada saat yang dia alami sampai ke Oke. operasinya. Ketika bedahnya juga ya. Betul. Oke. Nah, tadi ada telepon yang masuk, apakah masih tersambung? Halo, dengan siapa di mana? Halo. Halo. Silakan halo. Mbak. Ya, dokter. Nama saya Rita dari Panam. Rita dari Panam, silakan pertanyaannya. Izin nanya, dokter. Jadi, kalau misalnya kita sudah melakukan tindakan bedah epilepsi ini, apakah nanti ada efek samping seperti penurunan daya ingat ya, dokter ya? Lalu pertanyaan kedua, apakah ini sudah bisa di-cover oleh BPJS ya untuk bedah seperti ini? Ya, itu aja sih, dokter. Terima kasih. Oke, terima kasih Rita dari Panam. Nah, ini juga nyambung Ya. dengan yang kita bahas, apakah ada efek dengan Betul. otak kita, Dok? Jadi otak kita itu tersusun atas kira-kira 10 miliar sel saraf Wow. di dalam kepala kita. Ya. Kalau seorang itu mengalami serangan kejang, satu kali serangan diperkirakan akan kehilangan kira-kira 50 sel sarafnya. 50 dari 10 M. Itu nggak ada artinya seujung kuku kan. Iya. Kalau kita punya uang 10 miliar dibawa lari orang 50 rupiah ya kan masa dipikirin gitu Iya, kan. oke. Itu kalau satu kali serangan. Artinya kalau serangan yang terus berulang itu kita biarkan maka otomatis kematian sel sarafnya akan semakin bertambah. Dan itu akan menyebabkan berkurangnya daya pikir, kemampuan kecerdasan, dan pada anak-anak tumbuh kembangnya akan terganggu tadi. Oke. Dengan kehilangan lah. Bedah epilepsi itu mengangkat bagian otak yang memang tidak normal, berpenyakit. Di situ aktivitas listriknya tidak normal membuat serangan kejang yang berulang. Jadi pasti ada bagian otak yang diambil kan. Iya. Lah bagian itu kita sudah pastikan bagian itu bukan bagian otak yang sehat. Otak yang sakit. Jadi yang sudah menjalani bedah epilepsi, kebetulan kita mulai dari Semarang ya Iya. tahun 99 itu total sampai Desember 2024 lalu itu 1.000 orang. Wow. 1.002 orang tepatnya dari seluruh Indonesia. Iya. Ya, dan kita sudah buat penelitian ulang mereka yang sudah jalani pembedahan selama 5 tahun pasca operasi, kita evaluasi itu terjadi peningkatan IQ karena tidak serangan. Oh, justru lebih baik kondisinya Iya, setelah dibedah itu ya, Dok tadi. ya. Oke. Itu terkait masalah IQ, tetapi yang lain-lain hubungan sosial, sekolahnya, semua yang tadinya sekolahnya terganggu jadi nggak terganggu Oke. karena serangan itu. Kan kita bukti bukan cuma di Indonesia, tetapi di dunia sama seperti Oke. itu. Yang jadi masalah adalah yang tadi saya sampaikan sama Mbak langsung tadi, Iya. dari 1.000 orang itu kalau saya lihat dari mana asal mereka, tinggalnya di mana, ternyata yang 40% sekitar 380 orang itu orang Jawa Tengah. Oke. Bukan karena Jawa Tengah lebih banyak yang sakit epilepsi, tetapi karena pusatnya Jangkauan. di Semarang, maka mudah aksesnya. Lah, 40% lagi mereka yang tinggal di Pulau Jawa. Bahwa ada pasien dari Aceh 7 orang, dari Papua ada 14 orang. Persoalannya adalah bukan karena tidak mampu membayar operasinya, karena operasi ini ditanggung oleh BPJS. Oke, ditanggung ya, Ya, pemirsa. jadi kalau di rumah sakit pemerintah pasti full di cover. Ya, kalau di rumah sakit swasta mungkin ada kebijakan untuk ada iur biaya. Ya, pasti.
Dan itu dimungkinkan oleh BPJS juga kan. Oke. Persoalannya bukan di situ. Kalau itu datang untuk evaluasi di Semarang, dievaluasi 2 minggu, orang dari Papua itu datang ke Semarang 2 minggu itu ongkosnya seperti ke Jepang, pulang Iya. pergi transportnya. Belum Besar ya, hidup Dok, di ya? Semarang, Iya. belum keluarganya harus ikut, tidak mungkin pasiennya sendiri. Betul. Jadi itu yang mendorong kita, semua tim epilepsi di Semarang itu, yuk kita dituntut untuk mengembangkan ini ke pulau-pulau yang lain di Indonesia. Oke. Gitu. Dan untuk tujuan itu dok, untuk mengepakkan sayap lebih luas lagi pengobatan epilepsi ini sudah sejauh mana dokter? Jadi sejak awal memang saya mengajak berbagai sejawat yang lain dari berbagai pusat pendidikan. Jadi dari RSCM, dari FKUI, dari Surabaya, dari UNER, terus dari Jogja misalkan ya. Nah, UI, RSCM sudah memulai ini kira-kira 2 atau 3 tahun lalu. Ya, ada sejawat yang sudah belajar ikut saya selama 1 tahun, sekarang di UI melanjutkan. Dr. Sutomo juga sama 2 tahun yang lalu mulai. Jogja, UGM dengan Rumah Sakit Sarjitonya baru tahun ini. Oke. Ya, Medan sejak 2 tahun lalu, tetapi biasanya kalau ada pasien saya masih diminta datang untuk mensupervisi. Oke. Ya, terus Makassar sudah. Di luar itu yang terakhir ingin kita kembangkan ya di Riau ini. Oke, di Jadi Riau di saat ini, Riau, dok, ya? di Pekanbaru dan di Batam itu selama beberapa bulan terakhir ini saya setiap bulan diminta untuk datang 2 kali Oke. ke Riau atau Batam untuk mengembangkan ini. Oke. Tentunya bukan sendiri, tetapi saya akan mengajak dokter-dokter yang ada di Batam dan Riau untuk suatu saat mereka yang melanjutkan. Untuk siapa? Untuk masyarakat di Kepulauan Riau, masyarakat Indonesia yang di luar Jawa, supaya juga menerima, artinya itu mendapatkan manfaat dari kemajuan ilmu ini. Oke. Nah, dokter, boleh diinformasikan juga nih dokter, untuk pasien epilepsi terutama di Provinsi Riau itu akses pengobatannya bisa dilakukan ke rumah sakit mana aja sih untuk di Riau? Jadi yang jelas kan pasien itu berobat epilepsi awalnya pasti boleh ke dokter umum. Kalau belum terkontrol masih kambuh dirujuk ke dokter spesialis saraf atau spesialis saraf anak. Kalau itu anak-anak di bawah 18 tahun. Kalau sudah teratasi dengan yang 70% tadi, dengan 1-2 obat sudah tidak kambuh lagi, selesai masalahnya. Oke. Gitu kan? Yang masalah adalah tadi yang dengan obatnya sudah lebih dari 2 masih belum terkontrol, masih kambuh terus, itu nanti butuh pemeriksaan tambahan yang sudah bisa dilakukan saat ini itu di Rumah Sakit Awal Bros yang di Riau, di Oke. Pekanbaru dan di Batam. Oke, dokter. Itu sudah memulai, bahkan nanti rencananya tahun depan pun akan bertambah alat-alat untuk dilengkapi untuk pemeriksaan untuk pasien epilepsi kebal obat. Oke, semoga inovasi terus masuk ke Provinsi Riau Betul. terutama ya dok ya. Ya. Oke, dan juga kita mau kembali ke Mbak Audi nih. Mbak Audi, kita mau tanya pengalamannya setelah melakukan bedah epilepsi. Sampai saat ini kondisi epilepsinya seperti apa? Iya, jadi mengenai yang tadi sebelumnya Prof sempat jelaskan, kalau yang serangan saya kan banyak ya. Terus dikatakan EKOK ya, epilepsi kebal obat gitu. EKO. Iya, EKO, epilepsi kebal obat. Dan setelah saya melakukan operasi epilepsi tersebut, itu yang pertama saya pastinya menjadi terkontrol dengan obat. Oke. Karena tadinya kan ini kan yang kebal obat tersebut. Dan yang kedua, itu sebelum saya operasi, memang Prof itu sudah menjelaskan tingkat kesembuhannya itu adalah 70%. Oke. Ya. Selebihnya itu adalah balik lagi ke diri kita sendiri. Dan dengan kata lain 30%-nya itu kan sebenarnya masih ada kemungkinan ya, kemungkinan untuk serangan kembali gitu. Dan memang setelah operasi itu saya pernah mengalami serangan, tapi syukur sekali serangannya itu sangat berkurang ya Prof ya. Dan kalaupun saya mengalami serangan itu pasti karena ada pemicu jelasnya. Ada faktor pencetusnya ya. Pastinya. Oke, artinya setelah melakukan operasi itu masih lanjut minum obat? Masih lanjut Oke. minum obat. Bahkan kan kalau yang menjadi fokus orang itu kan lepas minum obat ya. Iya. Lepas minum obat. Tapi kalau saya tuh entah kenapa berpikir kalau saya kayaknya minum obat terus aja deh. Karena yang penting kan saya terkontrol. Gitu. Saya Jadi, tidak serangan. Ya, gitu. mungkin tak tambahkan ya. Iya, silakan, Audi dokter. sekarang dengan 2 obat
yang diminum. Tadinya 4 obat serangannya 5-6 kali setiap bulan. Sekarang dengan 2 obat serangannya belum tentu 2 tahun, 3 tahun sekali. Oh, Dan itu pun sebesar itu. karena faktor misalkan dia terlalu lelah menjelang menstruasi atau apa bersamaan baru terjadi serangan. Terus bedanya lagi bukan berarti tergantung sama obat gitu, bukan. Tadi Iya, disebut oke. sedikit. Ya, tadi sebelum operasi itu sehabis serangan mungkin 1 hari 2 hari nggak bisa ngapa-ngapain karena nggak bisa berpikir, sakit kepala, kelelahan pasca serangan. Sekarang habis serangan singkat itu 1 jam kemudian sudah ngajar lagi. Beliau guru bahasa Mandarin bisa ngajar lagi. Terus obat. Kalau soal tergantung sama obat itu bukan hanya yang sakit epilepsi, Mbak. Iya, tapi banyak ya, Dok. Ya? Saya sudah 20 tahun kalau tidak mengkonsumsi obat itu tekanan darah saya 180. Oh, oke. Untuk supaya tekanan darah saya 130, saya 3 macam obat saya konsumsi setiap hari. Kalau saya kurangi atau saya stop, tensi saya naik lagi. Dan karena saya tidak mau kena stroke atau serangan jantung, ya caranya minum obat tadi buat saya. Saya tergantung sama obat kan. Iya. Tapi kan untuk kesehatan, untuk kebaikan. Terkait epilepsi sering ada pertanyaan itu. Saya sampaikan tidak ada anak-anak yang dijauhi sama temennya di kelas gara-gara dia minum obat. Dan tidak ada orang dewasa yang diminta mundur dari pekerjaan, dikeluarkan dari pekerjaan gara-gara minum obat. Obat, oke. Tapi kalau dia kejang di kantor atau di pabrik bisa diminta mundur. Jadi musuh kita itu siapa? Ternyata bukan obat tapi serangan itu kan. Oke, justru obat ini yang akan membantu kita nanti Ya, untuk karena dapat kekhawatiran menstabil. masyarakat kalau harus tergantung sama obat, minum obat, ntar bisa ganggu fungsi hati, fungsi ginjal. Nah, itu yang kan sering itu berada yang di masyarakat. sering. Betul. Akan saya sampaikan bahwa selama dosis obat diatur oleh dokter tidak akan terjadi gangguan itu. Tetapi dianjurkan semua orang yang minum obat jangka panjang, termasuk saya tadi, setahun sekali itu periksa darah ke laboratorium manapun. Biayanya juga tidak mahal dan Iya. bisa di laboratorium sekecil apapun, minta tolong diambil darah 3 cc untuk periksa fungsi ginjal dan fungsi hati. Itu dianjurkan setahun sekali. Artinya MCU cukup ya, Dok ya? Iya. Ya. Artinya jangan sampai berinisiasi untuk mengurangi obat, orang tua meminta anaknya untuk mengurangi obatnya hanya karena ketakutan ada gangguan fungsi hati atau fungsi ginjal. Buktikan dulu. Pemeriksaannya tidak sulit. Iya. Ada apa tidak? Iya. Gitu. Jangan berasumsi gitu loh. Justru malah nanti kerja organ malah semakin berat jika tidak Kalau dibantu obat ya, Dok sering ya? berulang karena obatnya dikurangi, nanti kalau kambuh lagi butuh obatnya dosisnya akan makin tinggi. Baik. Nah, dokter, saya ingin menyinggung penjelasan dokter yang sebelumnya bahwa ketika melakukan tindakan bedah tadi, itu ada bagian otak yang memang diambil. bermasalah. Bermasalah, betul. Namun apakah ada kasus dokter yang memang bagian otaknya ini adalah bagian vital mungkin yang tidak bisa diapa-apain, tapi sumber masalahnya dari situ, gimana Betul. tuh, Dok? Jadi ada kira-kira 5% dari penyandang epilepsi yang sumbernya itu melibatkan bagian otak yang terkait dengan fungsi motorik, misalkan menggerakkan. Ya kebetulan 2 hari lalu kita melakukan tindakan bedah pada anak umur 13 tahun, Ya. SMP kelas 2, Iya. yang serangannya begitu dramatis, dia sampai lari teriak-teriak sendiri segala macam. Ya. Terus waktu operasi kan kita monitor dengan alat dipasang di permukaan otak depan sisi kanannya yang kita ambil. Iya. Dari 40 titik yang aktif, itu ada 2 titik yang di situ terletak di bagian otak yang menggerakkan badan sisi kiri. Kalau itu saya paksa untuk saya ambil, pasti anak ini bakal ada kelemahan badan sebelah kiri. Baik. Keputusan saya adalah mengangkat bagian otak yang di luar tempat yang penting tadi. Jadi yang 2 titik di situ kita tinggal, Mbak. Kenapa? Karena harapannya yang tadinya dengan obat serangan terus, dengan obat yang diminum akan terkontrol. Itu yang 2 titik itu. Oke. Jadi kita tidak akan memaksa mengganggu fungsi yang tadinya tidak terganggu menjadi terganggu dengan operasi ini. Tujuan operasi membuat kualitas hidup si pasien lebih baik. Oke. Itu terjadi seperti itu. Keputusannya bukan diangkat,
ditinggal. Oh berarti solusinya tetap ada Tetap dengan kayak ada. seperti itu ya dok? Bahwa Ya? kejang itu menjadi lebih terkontrol. Ya orang tuanya tadi pagi ketemu saya lihat, ya 3 hari loh, ini baru 3 hari. Prof, berubah sekali, beda banget. Tadi pagi sempat serangan, tetapi hanya seperti orang kaget sebentar saja. Tadinya kalau serangan, dia tidak sampai pingsan, tapi teriak-teriak lari ke sana ke sini kayak. Oke, Ya, kan lebih beda baik sekali. ya. Bersyukur tadi. Artinya untuk proses bedahnya sendiri dok, tingkat keberhasilannya itu besar sekali ya dok ya? Ya, selama pemeriksaan yang kita lakukan itu bisa kita yakin informasinya akurat, lokasinya tadi. Oke. Makanya tidak ada pembedahan sebelum lokasinya dipastikan dengan akurat. Oke. Dan itu tidak mudah, artinya gini, ada pasien yang mudah sebagian besar 50% sampai 60% itu dengan pemeriksaan sederhana sudah ketahuan. Tapi seperti Kak Audi, Kak Audi direkam listrik otaknya EEG, dipasang di luar selama 2 minggu di rumah sakit, itu kejangnya muncul 3 kali serangan, ya selama 2 minggu, selalu muncul bersamaan otak depan kiri dan otak samping kiri. Kita tidak bisa memutuskan yang mana yang sumber betul-betul. Yang otak depannya atau otak sampingnya. Iya. Akhirnya kita putuskan di Semarang kita pasang alat EEG di dalam. Di permukaan otak kita pasang. Oke. Jadi Kak Audi menjalani operasi pertama itu hanya untuk memasang alat EEG di permukaan otak depan kiri dan otak samping kiri. Setelah itu kita tunggu sampai kejang lagi. Ternyata 3 minggu hampir nggak serangan. Di akhir minggu ketiga ada 4 serangan munculnya selalu dari otak samping kiri bawahnya. Oh. Akhirnya keputusan kita mengangkat otak samping kirinya Audi, Kak Audi di samping. Bukan otak depannya juga, nggak perlu, otak kirinya berarti saja. dari 2 bagian itu hanya satu Hanya ya? satu, otak samping oke. kirinya saja. Akhirnya operasi keduanya itu melepas alat-alat tadi sambil mengangkat bagian otak samping kiri yang bermasalah. Oh, artinya sudah menjalankan Operasinya tindakan 2 kali Oh, kan. oke. Yang pertama hanya untuk pasang alat monitor. Di mana monitor yang di permukaan otak tadi itu 100 kali lebih sensitif dari monitor yang dipasang di luar. Karena kita nggak yakin, ragu. Ya. Dan kalau ragu jangan melangkah ke operasi Baik. sebelum. Nah dokter, ini tanpa terasa udah hampir 1 jam kita Ya. berbincang. Banyak sekali yang masih rasanya ingin ditanyakan dokter. Namun di penghujung acara ini kami ingin memberikan pesan dari dokter ataupun Mbak Audi. Nanti boleh dokter pesan apa yang ingin dokter sampaikan kepada seluruh masyarakat dan juga pemirsa TVRI Jadi Riau? pertama jangan takut ya, jangan takut untuk melakukan, kalau memang dokter dengan upaya dan sarana pemeriksaan yang ada sudah bisa membuktikan sumber kejangnya dari mana, itu wajar. Keluarga itu waktu saya sampaikan ini anaknya tidak ada pilihan dengan obat yang sudah 5 macam, obatnya sudah dosisnya melebihi batas dan obatnya sudah obat yang mutakhir semuanya. Pilihannya operasi. Itu kok ngeri ya Prof ya operasi. Gini, saya lempar pasien, Bu, saya punya grup pasien yang sudah menjalani operasi atau yang putranya juga dioperasi, itu grup orang tua itu dikelola oleh Kak Audi. Tolong Kak Audi ini, ibu ini dimasukkan dalam grup. Nanti bersosialisasi, bercerita, ibu lain akan nimbrung cerita putranya dan sebagainya. Nggak sampai sebulan Audi ngontak saya, Prof itu pasien si A itu sudah segera minta dijadwal. Jadi jangan saya yang cerita, saya bilang kalau saya cerita nanti bisa saja saya pilih ceritanya yang baik-baik. Ya. Biar pasien lain, nah itu Kak Audi nanti ceritanya gimana. Oke, nah langsung saja kita ke Mbak Audi yang memang sudah menjalani dan juga menginfluence dan juga edukasi masyarakat. Seperti apa Kak pesan yang ingin disampaikan, silakan. Oke, iya, untuk para pemirsa TVRI Riau ya, ingin berpesan khususnya buat para pasien epilepsi dan juga keluarganya ya, yang anaknya atau keluarganya yang mengalami epilepsi, jangan jadikan epilepsi itu adalah kelemahan kalian, tapi jadikan epilepsi itu adalah kelebihan kalian lewat bakat kalian, lewat talenta kalian, dan juga lewat pastinya semangat hidup kalian. Dan juga pastinya bersahabatlah dengan obat, karena obat itu seperti yang tadi dijelaskan, obat itu tidak salah. Obat itu justru membantu kita untuk mengkontrol bahkan menyembuhkan epilepsi kita.
Oke, terima kasih Mbak Audi dan juga terima kasih Ya, Prof. Zainal itu sudah info berbagi. terakhir 2 minggu lalu saya dapat kabar dari Kak Audi, dia baru saja ikut selama 2 kali ikut para layang itu Mbak. Dari bukit Wow. loncat, saya terkejut tapi ternyata dia penuh percaya diri untuk melakukan itu. Oke. Padahal itu juga mungkin ada hormon stres juga yang muncul ketika melakukan itu ya Dok ya. Wah, Tapi luar berani biasa artinya sekali. sebagai mantan atau epilepsi survivor tidak ada batasan untuk beraktivitas normal sebagaimana orang lain. Oke, ya pemirsa, itu tadi bincang sehat kita bersama Prof. Zainal dan juga Mbak Audi yang juga jauh-jauh hadir ke TVRI dari Jakarta dan Prof juga dengan segala Dari Semarang, kesibukannya dari Semarang hadir di TVRI Riau. Terima kasih banyak untuk hadirannya dan Terima kasih sharing-sharingnya. banyak, Mbak Dwi. Semoga di lain Terima waktu kasih, kita Mbak Dwi. bisa mengedukasi masyarakat lebih luas lagi dan juga inovasi-inovasi harapannya lebih berkembang hingga ke daerah-daerah yang ada di Betul, Indonesia. Oke pemirsa, terima kasih Anda telah menyaksikan Bincang Sehat. Terus saksikan Bincang Sehat setiap hari Senin pukul 2 sampai dengan pukul 3 sore waktu Indonesia Barat. Akhirnya saya Dwi Asih beserta kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.